Apabila kami dengan sangat meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis, bukanlah sekali-kali karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan itu saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami hendak menjadikan perempuan itu lebih cakap melakukan kewajiban, yaitu kewajiban yang diserahkan oleh alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama. Surat ini ditulis R.A. Kartini untuk rekannya J.K. Anton dan istri di Eropa. Sebagaimana termuat dalam sebagian besar surat lain, Kartini menggerakkan pena untuk menyuarakan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan Bumi Putra. Surat-surat Kartini membuka tabir nasib kaum perempuan pribumi di negeri jajahan Hindia Belanda. Ia mendobrak tabu, menyalakan terang melawan kegelapan. Perjuangan yang jika Kartini tidak menulis, bisa jadi akan lebih lama lagi dimulai pergerakan dan perubahan nasib kaum perempuan pribumi. Surat-surat Kartini yang sebagian besar dikirim kepada Rosa Manuela Abendanon Mandri, istri mantan Direktur Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Mr. Jacques Henry Abendanon, politik etis dari Trias van Deventer ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sayangnya, pelaksanaan ketiga program ini ditunggangi pejabat-pejabat kolonial yang berkolusi dengan para kapitalis. Irigasi yang seharusnya untuk pertanian rakyat Indonesia dialihkan demi perkebunan-perkebunan Belanda. Transmigrasi pun sama.
perpindahan masyarakat Jawa hanya ditujukan untuk mencukupi buruh-buruh perkebunan di Sumatera dan Suriname. Dan penyelenggaraan pendidikan barat hanya untuk menyediakan tenaga administrasi perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda. Meski demikian, celah sempit pelaksanaan program pendidikan kemudian tak bisa lagi menahan arus deras perubahan, yakni kesadaran akan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam perjuangan kaum jajahan. J.H. Abendanon waktu itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan menerapkan kebijakan politik tersebut. Sekolah tersebar cukup merata di beberapa wilayah. Tak hanya kaum priayi yang memiliki kesempatan bersekolah, rakyat biasa pun diberi kesempatan bersekolah walau dengan kualitas dan fasilitas berbeda. Yang berperan besar itu pendidikan. Dalam hal ini pendidikan barat yang memperkenalkan ide-ide tentang eksistensi wanita. Karena wanita biasanya dalam masyarakat tradisional itu tidak dianggap eksis gitu loh, tidak dianggap ada. Walaupun peranannya besar, terutama di dalam kehidupan agraris misalnya gitu ya. Pendidikan juga diberikan, tapi pendidikan yang menyangkut peranan sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nah, tapi wanita itu selalu dianggap sebagai tradisi Jawa itu konco wingking. Konco wingking itu teman di belakang. Jadi adanya di belakang lah, di dapur. Dapur tuh biasanya dulu tuh di belakang gitu ya. Sejak saat itulah, tokoh-tokoh pergerakan perempuan lain mulai bermunculan di berbagai penjuru negeri. Di Bandung, lahir seorang pejuang perempuan bernama Raden Dewi Sartika, tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika mempunyai pandangan bahwa perempuan harus mengecap pendidikan dan memiliki keterampilan agar mampu berperan aktif memajukan bangsa. Pada tahun 1902, ia mulai aktif mengajar pendidikan dasar untuk para wanita seperti membaca, menulis, memasak, menjahit, dan keterampilan lainnya. Kegiatan ini ia lakukan di halaman belakang rumahnya. Pengajaran dasar untuk kaum perempuan ini akhirnya diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Untungnya, Dewi Sartika mendapat dukungan dari C. Den Hamer, Inspektorat Pengajaran Hindia Belanda kala itu. Den Hamer pun menyarankan Dewi Sartika menemui Bupati Bandung, R.A. Martanegara, untuk meminta dukungan pendirian sekolah perempuan bagi pribumi. Akhirnya pada 16 Januari 1904, sekolah khusus kalangan perempuan pribumi pertama secara resmi didirikan di Bandung. Sekolah ini diberi nama Sekolah Istri. Aktivitas utama sekolah istri dilaksanakan di ruang Paseban Barat kantor Bupati Bandung. Pada awal berdiri, sekolah istri hanya memiliki 3 orang pengajar, yakni Dewi Sartika, Nyi Purwa, dan Nyi Uwet dengan jumlah murid sekitar 60 orang. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang, murid dan guru bertambah banyak, pelajaran pun semakin beragam. Ruang kelas tak lagi cukup. Setahun kemudian, sekolah ini dipindahkan ke Cuguryangweg. Tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kautaman Istri. Nama ini pula yang sekarang dipakai sebagai nama jalan tempat sekolah ini berada. Berdirinya sekolah khusus perempuan di Bandung menginspirasi kaum perempuan di Indonesia untuk membuka sekolah perempuan di daerah mereka. Di Sumatera Barat, muncul sekolah perempuan bernama Diniyah Putri yang didirikan oleh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah.
Sekolah ini lahir dari kegelisahan Rahmah yang tidak nyaman menuntut ilmu saat digabungkan dengan kaum laki-laki. Gagasan untuk membuat sekolah perempuan pun muncul pada saat Rahmah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Ia mulai mencari cara untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan fitrah seorang perempuan. Ide tersebut baru terwujud pada 1 November 1923. Rahmah membuka madrasah diniyah Li Al-Banat. Ia pun merangkap menjadi pengajar dan pimpinan sekolah. Proses pembelajaran berlangsung di serambi sebuah masjid di Pasar Usang, Padang Panjang. Beliau berani mengambil risiko untuk mendirikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Dinah Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mendirikan Dinah Putri Padang Panjang adalah untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakap, aktif, terampil, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada tahun 37, Bunda Rahmah mendirikan sekolah lanjutan yang namanya Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah atau KMI setingkat dengan SLTA. Di timur Indonesia, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara, muncul sekolah perempuan di bawah pimpinan Maria Walanda Maramis, bernama Sekolah Percintaan Ibu kepada Anak Timurannya, atau yang dikenal dengan Sekolah Pikat. Sekolah yang berdiri pada 8 Juli 1917 ini bertujuan untuk mendidik kaum perempuan tamatan sekolah dasar agar dapat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Pemikiran tentang kemajuan perempuan berkembang. Perkumpulan-perkumpulan dan sekolah perempuan tumbuh di seluruh pelosok Nusantara. Februari 1911, Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan berdiri di Kota Gedang, Sumatera Barat, dan diberi nama Sekolah Kerajinan Aman Setia yang didirikan oleh Rohana Kudus. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, seperti baca tulis, pendidikan agama Islam, budi pekerti, dan bahasa asing. Rohana juga menjadi perempuan pertama di Hindia Belanda yang menerbitkan dan mengelola surat kabar perempuan yang diberi nama Suntiang Melayu. Dia sebetulnya mendirikan koperasi Amai Setia. Amai Setia. Ya, di sana dan selain itu Rohana Kudus itu juga adalah pelopor wartawati perempuan. Di dalam tulisan-tulisannya sebagai wartawan itu berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, Rohana Kudus ya. Namun tentu saja dalam hal ini harus kita usulkan juga bahwa Rohana Kudus itu meskipun tidak mendirikan sekolah, tapi itu sama itu dengan berita-berita yang ditulisnya itu ingin kesetaraan dan tentu saja mengangkat harkat martabat bukan hanya perempuan tapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Rohana menjadi pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Ia juga mencetuskan ide penyelundupan senjata dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah. Hingga ajal menjemput, Rohana masih terus berjuang, terutama dalam bidang pendidikan dan jurnalistik. Terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan memberikan dampak positif bagi kaum perempuan di Nusantara. Tahun 1912, organisasi Putri Mardika resmi dibentuk. Organisasi ini merupakan bagian dari Budi Utomo untuk divisi perempuan. Dengan berdirinya Budi Utomo misalnya pada tahun 08 itu,
wanita di rumah kan juga tahu kan suaminya misalnya ikut kegiatan, kan tertarik juga. Pasti apa yang disebut sebagai obrolan di meja makan misalnya, sehingga wanita pun tertarik ya. Itulah sebabnya maka wanita juga kemudian memahami isu-isu yang berkembang di masyarakat gitu dalam hal ini. Ya, jadi kesadaran bahwa wanita juga mempunyai selain kewajiban sebagai pendidik, juga kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Kemunculan Putri Mardika memacu perempuan seluruh Indonesia untuk bergerak membuat organisasi. Meski masih diprakarsai oleh Organisasi Pemuda Indonesia. Seperti halnya Muhammadiyah yang mendukung berdirinya Aisyah di tahun 1917. Organisasi perempuan yang lain adalah Yong Java Meisjer Kring di bawah naungan organisasi Yong Java. Setelah itu ada Wanita Utomo, Putri Indonesia, dan organisasi lain yang menyebar di seluruh pelosok negeri di Indonesia. Kegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial terus dilakukan oleh kaum perempuan. Bidang politik pun menjadi ajang perjuangan perempuan Indonesia. Mereka menjadi bagian dari Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Perempuan-perempuan tersebut antara lain Emma Puradirja dari Bandung, Sunaryo Mangun Puspito dari Semarang, dan Siti Sundari dari Surabaya. Tahun 1928, Kongres Pemuda kedua dilangsungkan di Jakarta. Kongres yang juga diikuti oleh aktivis-aktivis pergerakan perempuan ini dilaksanakan di 3 lokasi berbeda. Hari pertama Kongres 27 Oktober berlangsung di Gedung Katholike Jongenlingenpon. Hari kedua 28 Oktober diadakan di Gedung Oost Java Bioskop. Dan penutupannya dilangsungkan di Gedung Indonesische Club Bewoog. Di gedung inilah keputusan Kongres dibacakan yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan atas inisiatif dari 7 organisasi wanita, digelarlah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928. Kongres yang diadakan di Yogyakarta ini adalah bentuk kesadaran perempuan Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan dipimpin Nyi Hajar Dewantara selaku Ketua Kongres, pertemuan tersebut dihadiri 30 perwakilan organisasi perempuan seluruh Indonesia. Itu memang karena kesadaran organisasi-organisasi itu kan muncul ya, baik itu yang menyangkut organisasi berdiri sendiri atau yang juga afiliasi dengan organisasi pria. Dan yang menarik apa? Yang hadir bukan hanya wanita, tapi juga wakil-wakil pria dari Budi Utomo, dari SI, dari partai-partai yang ada, dari Young Islamism Board, segala itu juga mengirim wakilnya. Jadi kongres itu pun dihadiri bukan hanya wanita tapi juga oleh pria gitu. Dan dari catatan itu jumlahnya itu sampai lebih dari 700 orang katanya yang hadir. Berbagai isu utama dibahas dalam rapat terbuka tersebut, antara lain tentang pendidikan kaum perempuan, masalah poligami, dan kedudukan perempuan dalam pernikahan. Buah dari kongres tersebut menghasilkan keputusan untuk mengirim permintaan pada Belanda agar menambah sekolah bagi anak perempuan dan tuntutan untuk membuat undang-undang perkawinan. Tak hanya itu, Kongres Perempuan 1928 juga menginisiasi pembentukan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak yang memang marak pada saat itu. Karena dinilai cukup berhasil, Kongres Perempuan kedua kembali digelar di Jakarta. Dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935, Kongres ini membahas isu-isu penting pada masa itu, yang bahkan masih relevan sampai sekarang, mulai dari isu perburuhan perempuan dan buruh anak-anak.
Terus setiap ini ya pada yang menarik itu tahun 35 itu kongres kedua. Itu di 20 sampai 24 Juli di Jakarta. Itu. Nah, di sini menarik, Mbak. Bukan hanya soal kesetaraan, bukan hanya soal pendidikan yang lagi, tapi juga dua isu yang menarik adalah perhatian pada buruh perempuan dan buruh anak-anak. Karena apa dirasakan adanya diskriminasi terhadap buruh perempuan itu. Kemudian Kongres mendirikan apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Perburuhan Perempuan Indonesia, BPPPI. Jadi menyelidiki masalah-masalah perburuan perempuan. Dan yang menarik apa? Anjuran hidup sederhana. Dan apa coba? Yang penting kelebihan yang ada itu harus dijadikan dari awal, karena pendidikan memegang peranan penting. Pendidikan itu tidak murah, perlu dana. Maka kelebihan dana itu untuk yang disebut studi fund, dana beasiswa. Oleh karena itu, sejak itu juga tidak sedikit didirikan organisasi-organisasi itu mendirikan apa yang disebut dana beasiswa. Pada 1942, Jepang menguasai Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Pergerakan perempuan Indonesia seakan berjalan mundur, menjauh dari cita-cita mulia untuk kemajuan anak bangsa. Pemerintahan militer Jepang memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini, baik kekayaan alam maupun sumber daya manusia untuk kepentingan perang, termasuk juga kaum perempuan. Kan Jepang datang ketika Kongres terakhir itu dari Kongres Perempuan Indonesia itu diadakan di Semarang tahun 41. Nah, Jepang datang tahun 42. Semua kan organisasi dibubarkan, termasuk organisasi wanita. Itu bukan berarti kegiatan wanita hilang. Wanita tetap walaupun tidak resmi dalam organisasi, tapi kegiatannya tetap ada. Apalagi kita tahu Jepang kan memerlukan pengerahan tenaga. Jadi ketika Jepang mendirikan organisasi seperti 3A, kemudian Putra, yang terakhir kemudian Jawa Hokokai, itu juga Jepang merekrut kaum wanita. Itu. Nah, kemudian kaum wanita ini diresmikan pendudukannya dalam apa yang disebut Fujinkai. Nah, ini yang lebih menarik dalam Fujinkai itu di semua tidak hanya kaum elit, tapi juga karena pengerahan tenaga seperti kita tahu kaum prianya kan menjadi romusha. Maka kaum wanitanya itu juga dikerahkan tenaganya untuk membantu peperangan di garis belakang. Pengerahan tenaga kaum perempuan untuk kepentingan perang ini kemudian disatukan sebagai Fujinkai atau Himpunan Wanita. Fujinkai adalah organisasi semi-militer dan menjadi satu-satunya organisasi perempuan di bawah pemerintahan militer Jepang. Di bawah penjajahan Jepang, ada banyak kisah kepedihan yang dialami perempuan Indonesia. Mulai dari Jugun Ianfu dan perbudakan yang jadi kisah kelam di balik lipatan sejarah resmi negeri ini. Di sisi lain, pergerakan kaum perempuan di masa Jepang ini sedikit banyak
menggembleng perempuan-perempuan Indonesia di masa-masa berikutnya. 17 Agustus 45, Indonesia merdeka. Namun perjuangan belum lagi selesai. Belanda kembali ke Indonesia, tak lain tak bukan untuk kembali menguasai Nusantara. Rakyat Indonesia bertekad bulat dalam satu semboyan, merdeka atau mati. Pertempuran terjadi di seluruh negeri untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Kaum perempuan tidak ketinggalan. Semua bangkit mengambil peran dalam masa revolusi kemerdekaan ini. Sebagian di antaranya bahkan mengangkat senjata, maju ke medan pertempuran. Pasukan perempuan ini kemudian dikenal dengan Laskar Wanita Indonesia atau LASWI. Gerakan di bidang politik, nanti kita lihat juga bahwa ketika ini menjelang perang kemerdekaan, ya menjelang perang kemerdekaan, para perempuan ini melahirkan yang namanya LASWI, Laskar Wanita Indonesia. Dan isinya siapa? Itu adalah perempuan-perempuan pemberani. Pemberani kenapa? Di sini yang dilakukan adalah perjuangan fisik. Perjuangan fisik ya, meskipun mungkin disimpan di dapur atau di garis belakang, tapi ada perempuan-perempuan pemberani. Saya sebut saja misalnya di Bandung ada yang namanya Ibu Tuti. Ibu Tuti itu berani memotong leher Gurkha, dan itu kepala Gurkha itu ditenteng-tenteng, ada potretnya. Ini jadi lihat bahwa ada perubahan. Kalau tadi perempuan melalui politik, melalui pendidikan, ya, sekarang ini perjuangan fisik. Jadi kalau saya bilang ini gerak sejarah yang luar biasa bahwa perempuan ikut di garis depan, bukan hanya di garis belakang. Dan tentu saja kalau kita buka catatan sejarah, banyak perempuan yang gugur dalam perang kemerdekaan antara 46 sampai 49. Perjuangan kaum perempuan di bawah organisasi LASWI dimulai bersamaan dengan kedatangan pasukan sekutu Inggris di Bandung pada 12 Oktober 1945. Secara resmi, LASWI membantu Tentara Keamanan Rakyat di garis belakang. Namun dalam kondisi perang, mereka juga terlibat langsung dalam pertempuran bersenjata. Menjadi organisasi perempuan di masa revolusi, LASWI melatih kaum perempuan dalam kedisiplinan, keterampilan menembak, dan kemampuan militer lainnya. Konsep pelatihan ini sedikit banyak dipengaruhi sistem pendidikan semi-militer barisan perempuan pejuang di bawah Fujinkai bentukan Jepang. Tidak hanya di Bandung, laskar-laskar perempuan juga berdiri di berbagai wilayah lain di Indonesia. Seperti Laskar Pocut Baren Aceh Besar, Laskar Muslimat Palembang, dan Laskar Putri Indonesia di Surakarta. Para laskar perempuan ini ikut terlibat di semua bagian dalam revolusi kemerdekaan. Catatan sejarah pergerakan perempuan di medan perang revolusi kemerdekaan terungkap jelas dalam pertempuran Surabaya. Surabaya adalah salah satu kota terpenting di Indonesia sejak dulu, di Nusantara. Berbagai provokasi dan bentrokan senjata segera terjadi di Surabaya. Antara Nika Belanda bersama sekutu dan kaum republik yang menyala-nyala dengan semangat kemerdekaan. Demikian juga kaum perempuan tidak ketinggalan terlibat dalam kegentingan ini. Salah satu pejuang perempuan itu adalah Trus Iswardi Sarjono. Itu kita di waktu zaman Jepang, kita mendirikan suatu organisasi diketuai oleh salah satu teman namanya Mbak Luki Taningsih.
Ya, dia anunya beken Mbak Luki. Semua orang Jawa Timur kenal Mbak Luki, masih kenal. Jadi Mbak Luki ini kita merupakan federasi. Jadi semua gadis yang mau jadi anggota silakan masuk. Federasi ini dinamakan Pemuda Putri Republik Indonesia. Ada 4 Nah itu sudah sebelumnya kita sudah ribut ya, jadi sudah nggak usah ekspor. Sederhana lah, pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K ya, ini yang paling penting. Kemudian dapur umum, ibu-ibu seluruh Surabaya, mereka sekali biar yang elite, biar yang di kampung, semua dengan ikhlas apa yang mereka punya disiapkan untuk yang jajar yang gendong bayi, yang bawa ini ya. Nah ini gimana kita bisa bantu, tapi setelah ultimatum dari Inggris ya, ini sebetulnya sebelumnya sudah ada ceritanya 28, 29, 30 Oktober. Menjadi pemenang Perang Dunia Kedua membuat sekutu jemawa. Terlebih Belanda yang sejak semula tidak rela melepaskan Nusantara sebagai tanah jajahan mereka. Mereka meremehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Negeri yang baru merdeka ini menyambut tantangan itu. Seluruh rakyat bersatu padu melawan sekutu dan Belanda. Kematian Malabi pada 30 Oktober 1945 menjadi puncak kecil yang memaksa Surabaya bersimbah darah. Inggris tidak bisa menerima kenyataan pahit atas kehilangan pertama perwira tinggi mereka, yang bahkan tidak dialami di sepanjang Perang Dunia Kedua. 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang ditujukan kepada Gubernur Suryo. Ultimatum itu kemudian digandakan dan disebarkan Inggris dari pesawat terbang. Tengah hari, pesawat Inggris berputar di atas kota Surabaya, menyebarkan pamflet ultimatum. Isi pamflet itu adalah seluruh rakyat menyerah dan mengaku kalah, atau Inggris akan membuat Surabaya hancur lebur. Rakyat Surabaya yang sudah berulang kali diuji kesabarannya menghadapi sekutu dan Belanda tak kalah naik darah. Ultimatum yang disebarkan Inggris akan jadi minyak yang menambah berkobarnya api perlawanan. Menyerah bukanlah pilihan. Apalagi ultimatum untuk menyerah dari Inggris sesungguhnya memang hanya basa-basi. Bagaimanapun juga, rakyat Surabaya harus sedia menghadapi Inggris yang siap bertindak bengis. 10 November 1945, Surabaya dihujani meriam dan peluru pasukan sekutu. Yang di dalam gedung ini adalah Inggris dengan kurta-kurta.
Dan mereka itu membabi buta dari daunnya. Depan gedung itu kayak lapangan gitu ya. Itu rakyat udah yang mati udah nggak karuan banyak. Nah, di situ kita sudah mulai ngambil mayat-mayat yang nggak karu-karuan. Ya apa aja yang ada. Gitu. Itu makanan, ngambil makanan karena ini kita mau dihancurin dari 3 arah. Yang kena ya udah jelas habis. Dan yang kiri kanan ini bisa juga kena belum mati atau yang mati enggak karuan. Nah, di situ kita harus tahan ngambil, ada tangan, ada kepala, ada badan tanpa anggota badan. Ya, mereka sebelahnya kena, dia kan nggak tahu harus diapain. Ini bisa mati kehabisan darah karena nggak ngerti PPK, P3K harus diapain. Padahal hanya misalkan hanya kena lengan ada, paha, dia nggak usah mati, tapi dia mati karena kehabisan darah. Karena kita juga belum tentu bisa nyampe di situ. Jadi pekerjaan kita itu palang merah, tapi palang merah yang tempatnya nggak karu-karuan. Karena ini kota dan ini digempur 3 arah. Jadi di mana aja ada korban. Tahu tak? Ada kaki, ini badannya kemana nggak tahu. Udah, pokoknya kakinya dikumpulin deh di bawah. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris yang sedemikian perkasa. Selama 21 hari pertempuran, diperkirakan sampai 16.000 orang tewas dan 20.000 lainnya luka-luka di pihak Indonesia. Sementara di pihak Inggris dan sekutu, sekitar 2.000 orang tewas dan 2.000 orang lainnya luka-luka. Kita pas harus ke daerah mana gitu. Karena ada bilang, Mbak, sini ada. Ini serdaduknya itu gede. Dia terlungkup di kayak parit gitu ya, ada airnya. Ini separuh badan di dalam air. Nah, yang kelihatan tuh kaki 2. Wah, ini gede ya. Diseret-seret berdua, seret ke tempat ini. Sekarang dibalik boleh. Ya. Mukanya itu bolong, keluar. Di sini kalau bilang apa sih? Tuyul, kayak kepiting gitu. Jadi itu dimakan si kepiting aja selama dia tengkurap. Nah ini ya, yang Bu Ismailnya dia langsung cari pohon, dia bisa nafas. Nah saya cari tempat saya mau muntah, rada sana gitu.
Membuka catatan sejarah dengan rupa-rupa kisah perjuangan kaum perempuan menjadi proses penting untuk membangun Indonesia hari ini dan kelak di masa depan. Sebagaimana pertempuran Surabaya yang menguak peran penting kaum perempuan di medan pertempuran, demikian juga tokoh dan pahlawan perempuan yang berjasa dalam memajukan pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Mulai dari Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Bumi Priangan, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah dan Rohana Kudus di Ranah Minang, Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara, dan tokoh-tokoh pergerakan perempuan lainnya. Sebagaimana yang ditulis Kartini, perempuan adalah ibu, pendidik manusia yang pertama. Dan setelahnya, tak ada batas untuk mencatat peran perempuan-perempuan penggerak zaman. Mereka yang mengubah Indonesia.